Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kumpul bersama di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan rahmat dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita untuk membaca kisah di antara kisah-kisah para nabi Allah yang ditulis oleh Syekh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullah ta'ala wa ra'a, dengan judul Fabihudahu Muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka ikutilah atau contohlah. Kita sampai di pembahasan tentang masalah sujud kepada Nabi Adam kemarin, bahwasanya sujud kepada Adam dipermasalahkan oleh sebagian orang, Kenapa Allah memerintahkan makhluk sujud kepada makhluk? Lalu dijawab oleh Syekh kemarin bahwasanya sujud itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya sujud ibadah, yang kedua ada yang namanya sujud penghormatan. Adapun sujud ibadah maka Allah melarangnya dari zaman dahulu sampai hari ini, adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembah makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun sujud yang kedua, sujud penghormatan, maka ini ini berlaku pada syariat-syariat sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu kata beliau, imtina'u iblisa anis sujudi li Adam. Iblis menolak untuk sujud kepada Adam. Lamma amarallahu al-malaikata an yasjudu li Adam salawatullahi wassalamu alaihi, kana iblis ma'al malaikah falam yasjud. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, saat itu ikhwah, iblis bersama rombongan para malaikat. Iblis hidup di tengah para malaikat, falam yasjud, dan dia tidak mau bersujud. Imtana'a awwalan thumma baha bis sabab. Dia menolak sujud awalnya, kemudian dia menampakkan sebab kenapa dia tidak mau bersujud. Faqala, maka iblis berkata, ana khairun minhu,
sebab saya tidak mau sujud kepada Adam adalah apa? Sebagaimana firman Allah yang menghikayatkan tentang ucapan iblis. Iblis berkata, ana khairun minhu, saya ini lebih baik dari Adam. Khalaqtani min narin, engkau telah menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Ya. Prosesnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wa qala, dan dalam ayat lain ya, Allah mengatakan asjudu liman khalaqta tina. Ya, iblis berkata, apakah aku akan bersujud kepada sesuatu yang engkau telah menciptakannya dari tanah, ya. Jadi apa? Jadi penolakan iblis untuk sujud, dia terangkan bahwasanya dia merasa dia lebih mulia daripada Adam. Sebab apa? Sebab melihat asal penciptaan. Padahal tidak seperti itu. Nanti akan diterangkan oleh Syekh di sini ya. Kenapa? Karena tidak mesti sesuatu yang baik di permulaan baik pula di selanjutnya atau di akhirnya. Tidak mesti seperti itu. Ya, karena kelebihan Adam dibandingkan iblis itu lebih banyak. Iblis tercipta dari api dan dia mengaku lebih mulia dari Adam karena Adam dari tanah. Penetapan ini itu hanya persangkaan iblis, ya kan ya? Sekiranya hal itu benar bahwasanya tanah dengan api itu lebih baik api, maka itu hanya di awal. Di perjalanannya belum tentu. Kenapa? Karena Allah melebihkan Adam dari iblis itu lebih banyak. Pertama, Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Maka sebaik-baik ciptaan Allah apa? Yang Allah langsung ciptakan dengan tangannya. Yang kedua, Allah meniupkan Adam ruh dan Allah sandarkan ruh itu kepada Allah sendiri ya. Min ruhi, dari ruhku kata Allah. Sebagai pemuliaan terhadap Adam ya, sebagai pemuliaan terhadap Adam. Dan beberapa kelebihan dan keutamaan ya yang diberikan Allah kepada Adam. Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama yang tidak mampu dihafal oleh makhluk selain beliau. Banyak kelebihan di perjalanan setelah penciptaan. Maka tidak layak ketika itu apa? Iblis merasa lebih mulia daripada Adam hanya berdasar apa? Persangkaan di awal penciptaan. Ya, dari zat apa dia diciptakan dipermasalahkan oleh iblis. Fahuwa ya'taridu ala hikmatil bari, maka iblis pun ya menolak ya, berpaling dari hikmahnya sang pencipta. Ya, mengapa Allah memerintahkan dia sujud? Mengapa Allah menciptakan dia dari api dan Adam dari tanah? Iblis berpaling dari hikmah tersebut. Wa hadzal kalamu marfud, dan ucapan iblis ini tertolak, wala syakka, dan tidak perlu diragukan lagi. Li'annallaha tabaraka wa ta'ala amara, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkah amara, memerintahkan. Wa amrullahi wajibut tanfid, dan perintah Allah inilah masalahnya. Inilah masalahnya, perintah Allah itu wajib terlaksana. Jadi bukan masalah sekedar dilihat saya dicipta dari apa, dia dari apa. Yang jadi masalah adalah perintah turun. Perintah apa? Turun. Maka dilihat ya, apakah hal tersebut perlu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, dilihat siapa yang memerintahkan. Ketika Allah sudah memerintahkan, maka apa? Amrullahi wajibut tanfid. Perintah Allah itu wajib terlaksana. Apalagi iblis bersama para malaikat, dan tidak diragukan lagi kemuliaan para malaikat karena Allah mensifati malaikat apa? Ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ya, hamba Allah dimuliakan. Kalaulah makhluk-makhluk yang didekatkan serta dimuliakan bersujud kepada Adam karena perintah Allah, lalu bagaimana mungkin orang yang lebih rendah dari situ menolak? Maka ini sedikit sekali
adabnya, ya bahkan tidak beradab. Pertama, dia menolak perintah Sang Maha Pencipta. Yang kedua, dia apa? Merasa lebih mulia daripada malaikat, karena malaikat bersujud, dia tidak bersujud, padahal dia dimuliakan karena dia bergabung dengan rombongan apa? Orang-orang yang mulia, yaitu kalangan malaikat. Maka ikhwan, ini sebagai peringatan pula bagi kita bahwasanya apa? Tidak selalu dilihat dari sebab, tapi dilihat siapa yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Kalau Allah dan Rasulnya merintahkan, maka apa? Maka tidak layak bagi orang yang beriman berpaling lalu mencari alasan. Karena apa? Karena perintah Allah wajibut tanfid, wajib terlaksana. Walakin hal kana iblisu minal malaikah lamma umiru bisujud aw kana ma'al malaikah. Kalau kata beliau mempermasalahkan, apakah iblis ini sebenarnya ketika diperintah untuk sujud itu bagian dari malaikat atau dia itu sedang bersama malaikat? Akhirnya jadi pembahasan sebagaimana kita bahas kemarin, ya. Fasajadul malaikah illa iblis, kan ya. Semua malaikat bersujud, ya, kecuali iblis. Nah, biasanya dalam bahasa apabila dikecualikan itu bagian dari yang dikecualikan, kan ya. Para murid keluar kecuali Ahmad, maka Ahmad siapa? Ya murid, kan itu. Makanya ketika ada ayat apa semua bersujud kecuali iblis, apakah iblis bagian dari malaikat? Maka di sana kemarin kita bahas apa? Ada di dalam bahasa Arab dan dalam ilmu usul bahwasanya apa? Ada di sana namanya istisna munqati, ya. Pengecualian yang tidak berhubungan antara yang dikecualikan dengan yang mengecualikan. Baik. As-sahih kata Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala, yang benar adalah anna iblis kana ma'al malaikah. Iblis itu hanya bersama para malaikat. Walam yakun minal malaikah, dan tidak pernah menjadi bagian dari jenis malaikat. Kama fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala, sebagaimana ya di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, fasajadu illa iblis kana minal jinni. Maka para malaikat bersujud kecuali iblis, karena iblis apa? Minal jinni, bagian dari jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka iblis tersebut apa? Berbuat fasik terhadap perintah Rabbnya, ya, memaksiati perintah Rabbnya. Dan fasik di sini bermaksiat, ya, di sini adalah bermakna kafir, ya. Dia konsekuensi fasik di sini adalah kekufuran. Maka di sana ikhwah ada dosa-dosa, ya, yang menyebabkan seorang itu terjerumus dalam dosa besar. Ada juga dosa-dosa yang menyebabkan orang itu apa? Keluar dari agama, ya. Keluar dari, bahkan ini keluar dari surga dan dikutuk selamanya ke jahanam dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada dosa seperti itu sifatnya. Maka bagi kita ikhwah untuk apa? Untuk memandang, ya. Sekali lagi, untuk memandang siapa yang memerintahkan kita, ya, siapa yang memerintahkan kita. Jika yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati, karena menyelisih perintah Allah dan Rasulnya diancam akan ditimpa fitnah atau adab yang sangat pedih. Fa iblisu minal jin, maka kata beliau berarti iblis itu dari golongan jin. Wal jinnu khuliqu min nar, dan jin itu tercipta dari api. Wa iblisu qala, dan iblis berkata, khalaqtani min narin, engkau ya Allah telah menciptakan aku dari api. Wan nabiyyu akhbara annal malaikata khuliqa min nur, sedangkan Nabi mengabarkan kalau malaikat tercipta dari cahaya. Fa iblisu idzan laisa minal malaikah, kalau begitu dalam ayat tersebut, ya, menerangkan kalau iblis bukan bagian dari malaikat. Walaupun nanti dalam bahasa kita terkecualikan itu termasuk bagian dari malaikat, tapi dalam kaidah tadi disebutkan bahasanya apa? Ada di sana pengecualian yang tidak berkaitan dengan yang dikecualikan. Wa inna makana ma'al malaikah, dia hanya bersama malaikat. Fa amarahu bisujudi bitab'iyah, maka ya Allah memerintahkan dia untuk sujud karena mengikuti
para malaikat, mengikuti yang lebih mulia dari dirinya. Li'annahu kana ma'ahum, karena dia bersama mereka. Wa dzalika annahu qila, dan sebab itulah bahwasanya dikatakan kana min ubadil jin. Ya, dahulu ya kata para ulama, iblis adalah ubad, ahli ibadahnya anggota jin ya. Jadi apa? Jin ini kan banyak. Nah, orang yang paling ahli ibadah di antara mereka adalah iblis. Fa ukrima, lalu dia pun dimuliakan karena apa? Karena kesolehannya. Bi anju ila ma'al malaikah. Dengan itulah dia dijadikan bersama para malaikat. Lakinnahu lam yakun minhum, akan tapi dia tidak pernah menjadi bagian dari malaikat itu sendiri. Walidzalika khanahu tab'uhu al-laimu lamma amarahullah ta'ala bisujud. Oleh sebab itulah ya, tabiat buruknya mengkhianati dirinya, lalu dia apa? Menjadi orang yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala saat diperintahkan untuk sujud ya. Fatakabbaro ya, lalu dia pun berbuat takabbur, merasa tinggi dan merasa besar, merasa sombong. Waqala, lalu dia mengatakan, membantah Allah Subhanahu wa ta'ala, asjudu liman khalaqta tina, apakah aku akan bersujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah. Walidzalika dzakara ahlul ilmi anna sababa ahalakin nas bisyakli amin huwal hasadu wal kibru wal hirs. Oleh karena itulah jamaah, para ahli ilmu ya, para ulama kita menyebutkan bahwa sebab kebinasaan manusia secara umum itu karena 3 hal. Yang pertama al-hasad, karena kedengkian. Yang kedua al-kibr, karena kesombongan. Yang ketiga al-hirs, karena rasa tamak. Akan dijelaskan oleh beliau. Adapun sebab hasad itu ya merupakan bentuk ya hal yang dapat membinasakan manusia. Contohnya fa inna iblisa hasada Adam. Sebab binasanya iblis karena dia hasad kepada Adam ya. Hasad kepada Adam. Wa ammal kibr, adapun sombong, fa innahu takabbara ala amrillah. Sesungguhnya dia telah sombong terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iblis ini ikhwah bukan sombong kepada Adam, tapi dia sombong kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kepada Adam hasad ya. Karena apa? Karena Adam diberikan kelebihan dan dia menolak perintah Allah, maka dikatakan dia sombong. Dan sombong ini ikhwah merupakan selendang Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Maka barang siapa yang berbuat sombong, dia telah mengambil selendang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan dalam hadis apa? La yadkhul jannah man fi qalbihi kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan ya. Tidak akan masuk surga karena dia telah merebut salah satu dari apa? Selendang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sombong ini adalah petaka dan sebab kebinasaan. Yang telah nyata adalah kebinasaannya siapa? Iblis. Dan binasanya enggak main-main. Dihidupkan dari awal penciptaan Adam sampai hari kiamat tidak bisa bertaubat ya, karena kesombongan tadi. Padahal ancamannya jelas, dijelaskan Allah akan masuk ke dalam jahanam, dia dan orang yang mengikutinya. Kalau orang yang mengikutinya saja masuk ke dalam jahanam, apalagi dianya, dan dia tidak diberikan kesempatan untuk bertaubat. Dan itulah kesombongan ikhwah ya, itulah kesombongan. Na'udzubillah. Wa amal hirs, adapun rasa tamak, fahuwa ma waqa'a li Adam. Ini jatuhnya kepada Nabi Adam. Ya, sebab kebinasaan adalah salah satunya karena apa? Rasa tamak. Kenapa dikatakan kepada Adam? Ya. Wa Hawa indama akala minasyajarah. Ya, Adam dan Hawa dulu pernah masuk ke dalam surga. Ya. Disuruh makan apapun. Silahkan dimakan seluruh kenikmatan surga.
tapi ada satu hal yang jangan dimakan atau didekati. Ada apa? Pohon larangan yang tidak disebutkan pohon apa itu. Tidak disebutkan pohon apa itu. Cuma satu ikhwah larangannya. Ya. Disuruh makan semua yang kita mau. Cuma satu, dan kenikmatan surga ya tidak bisa diukur dengan kenikmatan dunia, karena Rasul mengatakan mala ainun ra'at ya wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Cuman diberikan persamaannya nama, tapi hakikatnya nggak pernah diketahui. Di sana ada buah, ada, hanya sama namanya buah ini, buah itu, tapi apa? Hakikatnya tidak pernah apa? Terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dibayangkan ya. Misal ada ikhwah ya, para ulama mengatakan apa? Seperti Ibnul Qayyim dalam Nuniyah yang mengatakan ada sungai yang mengalir tanpa paritnya. Dia mengalir saja tapi tanpa parit, tanpa penghalang kanan dan kiri, dan dia tidak tumpah. Tidak bisa dibayangkan apa? Karena kita tidak bisa melihatnya. Kalau tidak pernah melihat, tidak bisa mentasawurkan, tidak bisa menggambarkan. Dan rasanya lebih manis dari madu. Susah kita menggambar manis dari madu. Kayak mana? Madu saja sudah sangat manis. Dan banyak hal-hal yang tidak bisa digambarkan. Nah, seperti itu. Dan kenikmatan begitu banyak, ternyata apa? Ada masih melanggar larangan. Satu pohon saja, ya. Dikarenakan kata beliau al-hirs, adanya rasa tamak. Maka tiga hal inilah yang banyak menjerumuskan manusia pada kebinasaan. Yang pertama hasad. Maka kalau bisa ya ikhwah, kalau kita memiliki sesuatu dalam hati kita terhadap saudara kita, susah hilang, yang penting jangan diungkapkan. Karena sesuatu yang sudah diungkapkan sulit untuk ditarik dan dihapus, ya, sulit untuk dibenahi. Dan biasanya akan berkembang seperti ibaratnya sebuah benih. Kalau dia sudah jatuh ke tanah yang subur, tumbuh. Maka kalau tidak diungkapkan, benih itu mati. Wah, ya, benih itu mati. Hasad itu akan terhapus. Tapi kalau sudah diucapkan lisan, maka akan berkembang. Maka hindari kalau bisa apa? Membahas sesuatu yang kita memiliki hasad terhadapnya. Yang kedua, al-kibr, rasa sombong, ya, rasa sombong. Dan ini masuk dalam banyak bab ya, sombong dalam ibadah, sombong dalam harta, sombong dalam kedudukan, ya, sombong dalam masalah keluarga, dan banyak, berarti sombong dalam masalah ilmu dan seterusnya. Yang ketiga adalah hirs, ya, ketamakan terhadap sesuatu. Nah, ini tiga hal yang bisa membinasakan manusia. Fahadhil umur thalatha, maka inilah tiga perkara. Al-hasadu wal kibr wal hirs kama yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah hiya sababu wuqu'in nasi fi ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana ya ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwasanya tiga perkara inilah yang sering menyebabkan manusia terjerumus dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma imtana iblisu anis sujudi kana raddu minal aziz subhanah. Maka ketika iblis itu ya menolak untuk sujud, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Apa kata Allah? Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Turunlah engkau darinya, ya, darinya. Turunlah engkau darinya, berarti dari atas ke bawah, dari yang mulia kepada yang rendah. Minha, domir darinya, nya itu kembali kemana? Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan turunlah anda, keluarlah dari surga, ya. Ada yang mengatakan karena iblis tidak di surga, turunlah anda dari tempat-tempat mulia, dari langit, dari rombongan para malaikat, diusir dari tempatnya orang-orang yang mulia. Fama yakunu laka an tatakabbara, tidak sepantasnya engkau untuk sombong di dalamnya, ya, di dalam surga atau di tempat yang mulia. Fakhruj, keluarlah, innaka minas saghirin, sesungguhnya engkau termasuk dari golongan orang-orang yang tercela. Fakanal jaza min jinsil amal. Maka ini ada kaidah, kata beliau, maka balasan sesuai dengan jenis amalan, ya, maka balasan
sesuai dengan jenis amalan. Ini sebuah kaidah yang sering ditulis oleh para ulama dalam pembahasan-bahasan yang penting. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan, ya. Falamma kana amila iblisu takabburan, maka ketika iblis itu melakukan amalan karena sombong, ja'as sighar, maka dia pun datang dalam keadaan menjadi orang yang tercela. Ya, jadi kalau orang yang sombong itu bukan mendapatkan kemuliaan, tapi akan mendapatkan ketercelaan, ya. Uqubatan minallahi tabaraka wa ta'ala, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ikhwah sama dengan kita. Barang siapa yang meraih sesuatu bukan tempatnya atau bukan pada saatnya, maka dia akan dihukum dengan binaqidil qasdi, terbalik dari arah tujuan. Yang dari arah tujuan. Orang yang ingin meraih kemuliaan dengan jalan yang tidak mulia akan dihukum menjadi orang yang tercela. Orang yang ingin mendapatkan kekuasaan dengan jalan yang tidak terpuji, maka akan menjadi orang yang tidak dipuji, maka akan menjadi orang yang hina, ya kan ya. Maka banyak kita lihat orang yang punya kekuasaan, punya ilmu dan punya sesuatu, wah, di hadapan dia manusia mungkin menunduk. Tapi apakah itu bentuk pemuliaan? Bukan. Karena hakikatnya tidak seperti itu. Betapa banyak orang yang mencela di belakangnya. Padahal yang diinginkan manusia mulia itu apa? Dimuliakan di belakang dan di depan. Kalau dia dimuliakan di depan, di belakang dihina-hina, itu bukan apa? Bukan mulia namanya. Ya kan ya? Disifati dengan kemunafikan. Makanya kemuliaan itu diraih dengan jalan pula yang mulia. Barang siapa yang menempuh satu jalan, ya, untuk meraih kemuliaan dengan jalan yang salah, maka akan dibalas dengan kehinaan, terbalik dari tujuan. Makanya kata beliau, ya, ja'as sighar uqubatan minallah, maka datanglah apa? Kehinaan sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah mengatakan fakhruj innaka minas saghirin, keluar Anda dari tempat yang mulia, Anda termasuk bagian orang-orang yang hina, orang-orang yang saghir, rendahan. Allah mengatakan qala andirni ila yaumi yub'atsun, menghikayatkan tentang ucapannya iblis. Iblis berkata, andirni, ya Allah, kalau begitu apa? Tangguhkan saya sampai hari dibangkitkan. Faja'a ar-raddu minallah tabaraka wa ta'ala, maka ketika iblis sudah dikeluarkan dari surga, ya, maka iblis minta tangguhkan saya sampai hari kiamat nanti. Lalu Allah membalas ucapan iblis, fa innaka minal mundharin, kalau begitu Anda mendapatkan apa? Ketangguhan, ya. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diberi tangguh, akan dihidupkan sampai apa? Hari kiamat. Jadi diberikan usia yang sangat panjang karena permintaan iblis tadi. Maka di sini ikhwah, kenapa kok kesalahan iblis itu bisa menjadi sebesar ini masalahnya? Karena kibernya itu luar biasa. Dari mana sisinya? Kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan ya? Tidak pernah berjumpa Allah, tidak pernah bertemu malaikat, tidak pernah masuk surga, tidak pernah berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah melihat apa? Singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah melihat luasnya tingkatan-tingkatan langit. Tapi kita apa? Takut dengan ancaman-ancaman Allah, takut dengan dosa sombong, takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan iblis langsung melihat, langsung apa? Berbicara, langsung berdialog, ya, menyaksikan, bahkan tinggal di tengah-tengah kemuliaan. Tapi dia apa? Membantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besar sekali apa? Petaka dari iblis ini. Tapi dia dikabulkan permintaannya, ya, tetap dikabulkan. Fa innaka minal mundharin, engkau golongan yang diberi tangguh, ya, engkau dengan dihidupkan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada waktu yang dimaklumi, ya, sampai hari kiamat.
Wa kullu hadza li hikmatin aradahallahu subhanahu wa ta'ala, dan semua ini merupakan hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Wahyal ibtila wal imtihan hatta yumayyizal khabitha minat thayyib, dan ini merupakan ujian sampai bisa membedakan mana yang buruk di antara yang baik. Wa indaha a'lana iblisu adawatahu wa saha bima kana yaktum ibtidaan faqala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dan ketika iblis telah mengumumkan permusuhannya terhadap Allah dan terhadap Adam serta keturunannya, soha, dia pun menampakkan apa yang tersembunyi dalam hatinya. Lalu apa? Lalu dia berkata, fabima aghwaytani, maka dengan sebab engkau telah menghukum aku wahai Allah dengan kesesatan, sungguh benar-benar, ini sumpahnya iblis pakai penguat la'ak udanna, pakai lamu taukid dan nunu taukid, pakai perkataan penguat dalam bahasa Arab. Benar-benar atau sungguh-sungguh saya akan menghalangi ya mereka dari jalanmu yang lurus. Ya, iblis bersumpah akan apa? Menghalangi Adam dan anak keturunannya dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian benar-benar, ini sumpah lagi, aku akan mendatangi mereka dari hadapan mereka. Apa maksud kata para ulama ya? Dan juga kalau nggak salah dari tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, min baina aydihim, maksudnya apa? Iblis akan membuat manusia melalaikan akhirat mereka. Ya, apa yang di hadapan mereka? Ya. Wa min khalfihim, dan aku akan mendatangi mereka dari belakang mereka. Kata Ibnu Abbas, aku akan membuat mereka mencintai dunia mereka. Wa an syama'ilihim, dan aku akan mendatangi mereka dari kiri mereka. Wa an aymanihim, dan aku akan mendatangi mereka dari kanan mereka. Yaitu kata Ibnu Abbas, aku akan menjadikan mereka rancu terhadap agama mereka, menjadi orang-orang yang ragu terhadap agama mereka, menjadi syubhat, menjadi bingung dengan agama. Ya, wa an syama'ilihim, dan aku akan mendatangi mereka dari arah kiri mereka. Yaitu apa? Dengan menjadikan apa? Memandang kemaksiatan menjadi sebuah kenikmatan dan keistimewaan. Nah, ini sumpah apa? Sumpah iblis terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia dipanjangkan usianya, maka dia akan mendatangi anak Adam dari 4 penjuru ya, yang akan merusak keturunan Adam. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari manusia itu bersyukur. Nah, itu kata iblis, sudah bersumpah, aku akan menjadikan mereka hamba-hamba yang kufur terhadap Anda ya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit bersyukur. Baik. Fakana raddu minallahi subhanah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalas ucapan iblis tersebut, idhab, pergilah, faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'an mafura. Barang siapa yang mengikuti Anda wahai iblis di antara mereka, maka sesungguhnya jahannamlah balasan kalian, sebagai balasan yang mencukupi. Ikhwah, jadi balasannya enggak usah banyak satu, ya apa? Jahannam. Dan itu sudah mencukupi. Kenapa? Ikhwah, makanya kita dilarang mencela orang yang sudah wafat. Walaupun dia sangat buruk dia, dilarang mencela. Kenapa? Celaan kita tidak akan mewakili siksaan yang ada di sana. Sudah cukup apa yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sekali celup ditanya, pernah dapat nikmat? Belum pernah sama sekali. Kenapa? Saking dahsyatnya apa? Azab. Saking dahsyatnya azab dalam neraka. Maka tidak perlu kita mencela orang yang sudah wafat walaupun kelakuannya luar biasa. Kenapa? Balasannya lebih mencukupi daripada laknat-laknat lisan kita. Ya. Yang bagus apa? Kita berlindung kepada Allah agar tidak terjatuh dalam hal yang serupa. Itu lebih selamat bagi kita daripada kita
mencela, karena jazaan maufuro, balasan jahanam itu sudah sangat mencukupi, tidak perlu kita caci maki. Nah ini ya, siapa yang mengikutimu maka balasannya adalah jahanam. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik, maka provokasilah mereka sekemampuan Anda dengan suaramu, yaitu dengan dakwahmu, ya, ajaklah mereka dengan kemampuan Anda dengan lisan-lisanmu. Wa ajlib alaihim bi khailika, ya, kata Allah, dan kerahkan, ya, pasukan-pasukanmu, baik yang berkuda, warajilika, dan apa yang berjalan kaki. Pasukan berkuda yang berjalan kaki silahkan kerahkan untuk menghancurkan anak Adam. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum, dan bergabunglah dengan mereka baik dari harta dan anak-anak, serta berilah janji-janji terhadap mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah janji syaitan itu apa? Kecuali tipuan belaka. Tipuan belaka. Wa qala lahu, dan Allah juga mengatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hambaku tidak ada, ya, kekuasaan bagi Anda, ya. Iblis tidak akan mampu menguasai apa? Hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Tuhanmu sebagai pelindung, sebagai pelindung. Maka di sini ikhwah, yang pertama bahwasanya apa? Iblis dan bala tentaranya akan benar-benar merusak kita. Maka perhatikan bahwasanya ketika Allah mengatakan aduwwum mubin, syaitan itu musuh kalian yang nyata. Kenapa? Karena perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah perjanjian paten yang akan merusak generasi-generasi anak-anak Adam sampai hari kiamat. Dan ini ucapan yang menjadi sumpahnya, ya, dan merupakan wujud keputusasaan iblis untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka ikhwah, janji apapun yang ditebarkan oleh syaitan, ya, syubhat-syubhat dalam masalah kekerabatan, tinggalkan dan lari sejauh-jauh. Kenapa? Karena tidak ada, ya, satu pun janji syaitan yang apa? Yang akan memperbaiki kondisi Adam dan anak keturunannya. Ini benar-benar musuh yang nyata. Karena dia bersumpahnya langsung kepada Sang Pencipta, ya. Maka semua tipuan syaitan, maka itu apa? Buruk. Maka jangan sampai ada orang mengatakan, saya mau keluar dari badan anak ini, tapi potongkan ayam. Ada seperti itu? Lagi surupan, ya, ambilkan telur. Saya mau keluar, begini. Syaitan, ikhwah, jin-jin fasik, apapun yang mereka janjikan adalah kebinasaan bagi anak keturunan Adam. Dia itu musuh yang nyata. Allah sudah menyebutkan bahwasanya aduwwum mubin, musuh kalian yang paling nyata itu syaitan. Ada musuh-musuh dari kalangan manusia yang tidak seperti musuh dari kalangan syaitan. Karena apa? Karena ini perjanjian paten dari iblis dan balantaranya, dan balasannya adalah apa? Mengajak semuanya ke dalam jahanam untuk menemani mereka karena keterputusasaan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada satu janji pun yang diberikan oleh syaitan kecuali apa? Ghurura, tipu daya. Maka apabila ada orang yang ditipu oleh syaitan untuk mendapatkan kekayaan di gunung A, B, C, ya, dijanjikan oleh syaitan untuk bisa ilmu kebal, dijanjikan oleh syaitan untuk hidup akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah ketika dia melakukan ilmu-ilmu pelet. Wallahi itu adalah apa? Kebinasaan yang nyata untuk orang tersebut juga dituruti. Kenapa? Syaitan itu musuh, tidak akan sedikit pun memberikan kebaikan walaupun sedikit, kecuali balasannya pasti mengajak mereka ke dalam kehancuran selama-lamanya. Karena itu dikatakan aduwwum mubin, musuh yang paling nyata. Dan yang kedua ikhwah, Allah menyebut ibadi laisa laka alaihim sultan, hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu untuk merusak mereka. Kenapa? Allah berarti mensifati orang-orang yang mulia dengan kata hamba, ya. Maka kalau disebutkan
Rasulullah itu hanya hamba Allah. Itu bukan hanya ikhwah, tapi apa? Gelar tertinggi jika seorang itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata hamba, berarti apa? Itu adalah kemuliaan tertinggi. Ibadi disandarkan kepada Allah, hambaku katanya. Apa? Abdullah, hamba Allah. Maka ada apa? Kemuliaan bagi hamba tersebut ya. Jadi yang Allah tidak akan menyandarkan apa? Musuh Allah dengan kata ibadi, walaupun sama, semuanya adalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istikhlafu Adam fil ard, ya, Adam menjadi khalifah di muka bumi, ya. Tsumma ta'tinal haditsat tsaniyah, kemudian datang kepada kita ya pembahasan yang kedua, li Adam salawatullahi salam, wahia fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala, dan dia adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah, seorang khalifah. Yukhti'u ba'dun nas fayaqulun khalifatun 'anillah. Sebagian manusia ikhwah itu telah salah, di mana mereka mengatakan pengganti dari Allah. Khalifah itu artinya pengganti. Pengganti, ya. Orang mengatakan khalifah 'anillah, pengganti Allah di muka bumi. Itu sebuah kesalahan dalam bahasa. Ya. Wa hadza khata'. Ini sebuah kesalahan. Bal khalifatan ay yakhlufu ba'dhum ba'dha. Disebut dengan khalifah kenapa? Karena Adam menggantikan yang lainnya. Disebut manusia khalifah di muka bumi kenapa? Karena manusia generasi ke generasi saling menggantikan. Itu disebut khalifah. Sebut apa? Khalifah. Baik. Kama qala tabaraka wa ta'ala, wa huwa alladhi ja'alakum khalaifu fil ard, khalaifal ardi. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian ya generasi-generasi di muka bumi. Wa qala, pengganti di muka bumi. Dan Allah juga mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah setelah mereka generasi yang lain. Artinya apa? Khalifah berarti apa artinya? Pengganti. Dia menafsirkan khalifah, kenapa kok Adam disebut khalifah? Menggantikan siapa? Sebagian mengatakan karena sebelum Adam bumi diisi oleh para jin. Kita sudah bahas tadi ya. Mereka di bumi, lalu jin yang paling soleh bernama iblis ya, diangkat ke langit bersama malaikat. Berarti di situ dulu ada jin yang menguasai bumi ya. Maka Adam menjadi khalifah ya, menjadi pengganti mereka untuk mengurus bumi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Fannasu yakhlufu ba'dhum ba'dha. Maka manusia dia mengganti sebagian dengan sebagian yang lain, maka disebut khalifah. La yakhlufuna Allah tabaraka wa ta'ala, bukan mereka mengganti Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Walidzalika idza safarna naqulu 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Sebab itulah jika kita bersafar, maka salah satu doa safar adalah kita ucapkan apa? Wa antal khalifatu fi ahli, dan engkau wahai Allah khalifah di dalam keluargaku. Jadi penggantiku untuk menjaga keluargaku. Maka makna khalifah adalah pengganti. Jadi manusia menjadi khalifah di muka bumi bukan pengganti Allah, tapi apa? Menggantikan satu dengan yang lain. Falamma qala Allahu hadza lil malaikah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat ya, qalu, malaikat menjawab, ya kan? Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai para malaikat, saya akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi orang yang akan merusak di dalam bumi, wa yasfikud dima, dan akan mengalirkan darah,
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami sudah mensucikan dan mensucikan dengan memujimu serta mensucikan dirimu. Jadi apa? Ketika Allah mengatakan ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi, para malaikat apa? Menjawab, wahai Allah, apakah Anda ingin menjadikan orang yang merusak di muka bumi dan mengalirkan darah? Padahal ada kami yang selalu memuji dan mensucikan Anda. Maka insyaallah ikhwah, kita akan bahas jawaban para ulama tentang pembahasan ini. Kenapa malaikat kok seakan tahu tentang apa? Perkara gaib masa datang. Bahwa kalau Adam diletakkan di muka bumi akan merusak dan akan mengalirkan darah. Maka nanti akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala jawaban dari beliau tentang pembahasan tersebut. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.